Cuma nulis 100.000 kata sehari. Hari ini, aku pasti bisa selesai dan setor naskah. Akhirnya selesai juga sewa bulan ini dan listrik air sudah di tangan. Ini. Bukankah aku mati gegara begadang? Ini di mana? Dewa Rumah yang terhormat, sistem Dewa Rumah nomor 696 melayani Anda. Siapa yang bicara? Terdeteksi bahwa nilai persembahan Anda saat ini adalah 0, tidak bisa ditukar dengan umur untuk hidup kembali. Peringatan, energi sistem Dewa Rumah tidak cukup. Sekarang akan memindahkan Tuan ke dekat calon penyembah, segera ikat. Dasar bajingan, mau dibawa kemana aku? Yang mulia Dewa Rumah, terimalah sujud dari hamba tua ini. Keluarga Wei adalah generasi yang setia dan berbudi. Putra-putra keluarga semua gugur di medan perang sekarang. Hanya tersisa Zhao Er di rumah, hanya perempuan dan anak-anak, namun difitnah oleh orang jahat, dituduh berkhianat dan menjual negara. Yang mulia Dewa Rumah, lindungilah keluarga Wei agar aman. Keluarga Wei berhubungan dengan musuh menyebabkan wilayah utara jatuh. Sekarang atas perintah kami menyita rumah. Tahanan Wei Zhao di mana dia? Segera menyerahkan diri, menunggu hukuman. Nenek, jika benar ada Dewa Rumah yang melindungi keluarga Wei, ayah dan kakak tidak akan jatuh ke dalam jebakan musuh, semua gugur. Hanya menyisakan aku hidup sendiri. Keluarga Wei juga tidak akan difitnah. Dituduh berkhianat. Jangan bicara sembarangan. Papan arwah Dewa Rumah didirikan oleh leluhur keluarga Wei. Selama generasi. Melindungi keluarga Wei. Bahkan jika hanya untuk menenangkan nenek. Kepada Dewa Rumah, bakarlah dupa. Aku, Wei Zhao, bukanlah orang yang pengecut dan takut mati jika Dewa Rumah benar-benar ada. Tempat ini. Ganteng banget. Penyembah yang disebut sistem bajingan itu adalah dia. Dewa Rumah. Dewa keluarga? Ke-13 putra keluarga Wei semuanya gugur di perbatasan. Setelah saya difitnah dan dipenjara, tidak ada yang bisa melindungi keluarga ini. Saya tidak terlihat. Seluruhnya wanita tua dan anak-anak. Dewa keluarga yang maha. Jika saya pergi dan mati, lindungi seluruh wanita dan anak keluarga Wei agar selamat melewati cobaan ini. Wei Zhao rela menukar nyawanya untuk keinginan hatinya. Mohon Dewa keluarga menjawab saya. Menerima pemuja Wei Zhao yang berdoa dengan tulus, tambah 100 nilai pemujaan. Dapat ditukar dengan 1 hari umur. Tukar umur? Selamat, Tuan berhasil memperpanjang hidup. Sistem Dewa Keluarga. Segera membawa Anda kembali ke realitas. Lao Liu, kau tunggu. Setidaknya biarkan aku membawa barang antik kembali. Tahanan Wei Zhao, menyerahlah sekarang. Zhao kakak. Di dunia ini tidak ada dewa atau Buddha. Keluarga Wei juga tidak dilindungi Dewa keluarga. Pergi. Zhao kakak. Ini mimpi. 23 jam? Ini adalah hitungan mundur hidupku. Itu tadi bukan mimpi. Wei Zhao,
Yang tadi itu nyata. Informasi pemuja dapat dikirimkan ke ponselmu. Maksudmu, aku bisa menggunakan ponsel ini? Menembus zaman? Wei Zhao rela menukar nyawanya untuk keinginan hatinya, mohon dewa keluarga menjawab saya. Sekarang kita adalah belalang di tali yang sama. Jika dia mati, aku juga tidak bisa hidup. Dewa keluarga ini? Aku yang jadi. Wei Zhao, segera akui kesalahanmu, masih bisa kurangi siksaan. Yang mulia maha pengasih, asalkan kau akui kesalahan, kau bisa dapatkan mayat utuh. Mengantarmu ke bawah, bertemu ayahmu. Wei Zhao, doamu sudah kudengar. Aku akan melindungimu dan juga keluarga Wei. Dewa keluarga menjawabku. Wei Zhao, kenapa diam? Kamu baik-baik saja. Wei Zhao jangan-jangan mati dipukul. Kalau dia mati, siapa yang akan memberi persembahan untuk memperpanjang hidupku? Dewa rumah Anda bisa melalui ponsel melihat secara langsung situasi pemberi persembahan loh. Luka di sekujur tubuh ini. Kalau tidak segera diobati, bisa berakibat fatal. Tapi, aku juga tidak bisa mengirim obat padanya. Peringatan ramah. Dewa rumah bisa memotret untuk mengirim barang ke lokasi yang ditentukan. Pengiriman pertama gratis, tidak pakai poin persembahan. Benarkah? Lau Liu, sistemmu ini memang keren. Benar-benar terkirim. Wei Zhao, aku kirim obat dan makanan. Kamu harus bertahan. Dewa rumah, apakah itu Anda? Ya, aku. Dewa rumah yang dipuja oleh leluhur keluarga Wei. Ternyata benar-benar ada. Dewa rumah, apakah itu Anda? Dengar suara ini. Sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Yang penting selamatkan orang. Obat dalam botol hitam, itu untuk pemakaian luar, antiseptik luka. Obat yang 1 kotak lagi, harus ditelan dengan air. Terima kasih Dewa keluarga. Atas obat yang diberikan, kantor kekaisaran ingin memaksa pengakuan dengan penyiksaan. Wei Zhao mati pun tidak masalah. Tetapi tidak bisa melihat keluarga Wei dibantai seluruh keluarga. Nenek dan adik perempuan kecil dan anggota keluarga Wei yang tidak bersalah. Dosa ini, aku tidak bisa mengakuinya. Aku pasti akan bertahan. Dewa keluarga yang mulia, bisakah mengirim makanan ini ke keluarga Wei? Aku di penjara, keluarga Wei juga dikurung. Khawatir tidak ada yang merawat mereka. Kamu jaga dirimu dulu. Aku akan mengirimkan sedikit makanan untuk mereka lagi. Ini bukan dewa keluarga. Jelas-jelas dewa miskin. Nenek, Aku lapar. Kita hanya di sini kedinginan dan kelaparan. Tapi kakakmu Zhao mungkin akan lebih banyak bahaya daripada selamat. Dewa keluarga yang mulia.
Ini makanan bisa dimakan. Pasti dewa keluarga yang mulia. Terima kasih Dewa Keluarga yang mulia atas makanan yang diberikan. Seluruh harta keluarga W disita. Gelang emas ini adalah satu-satunya barang berharga yang ada padaku. Kupersembahkan untukmu. Dewa Keluarga yang mulia. Mohon lindungi Ajoku melewati cobaan ini, lindungi keluarga kami agar bisa berkumpul kembali. Lauliu, jadi dewa keluarga ini tidak mudah. Tiba-tiba ada banyak orang yang perlu makan. Mana aku cari uang? Menerima persembahan gelang emas, silakan dewa keluarga terima. Ini, emas murni kah? Gelang emas 1000 tahun lalu. Kalau ada bekas gigi, nilainya turun loh. Antik emas murni. Kekayaan yang luar biasa ini. Akhirnya tiba giliranku. Pembayaran dari Alipay masuk, 300.000 yuan. Sebuah gelang begitu mahal, kalau datang beberapa lagi. Peringatan, Tuan Dewa Rumah saat ini sisa umur 10 jam. Jika waktu habis, Anda akan mati sungguhan. Apa? Kemarin aku kirim begitu banyak barang, tapi tidak bertambah sedikit pun nilai persembahannya. Ada, tapi dengan kiriman barang yang Anda kirim, nilai persembahan yang terpakai saling hapus. Pemberi persembahan saat ini dalam bahaya. Semakin besar bantuan Anda, semakin tinggi nilai persembahan. Mohon Tuan untuk terus hidup, terus berusaha. Dasar bro, kenapa tidak bilang dari tadi? Ini kasus yang sulit. Sayang ya, keluarga Wei berkhianat dan menjual negara. Besok seluruh keluarga akan dihukum mati. Kau mengaku atau tidak, tidak ada yang peduli lagi. Aku ingin bertemu Kaisar. Pasti dia ditipu oleh orang jahat. Tutup mulutnya! Ada yang menyerbu penjara. Meskipun kau punya teman, hari ini jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kurang ajar. Dewa Rumah. Aku di sini. Wei Zhao hanya nyawa murahan. Kaisar ingin menetapkan keluarga Wei bersalah berkhianat dan menjual negara. Aku tidak mungkin keluar hidup-hidup. Tuan tidak perlu. Lagi khawatir untukku. Itu tidak boleh. Kau adalah pemberi persembahan yang terikat denganku. Jika kau mati, bagaimana aku bisa hidup? Kau tahan dulu, bertahanlah. Soal ini, aku akan cari cara. Pasti membuatmu dan keluarga Wei selamat. Jika Tuan benar-benar bisa melindungi wanita dan anak-anak keluarga Wei Zhao, di kehidupan mendatang pasti membalas. Aku belum pingsan, kenapa kau pingsan duluan? Bro, berapa lama lagi aku punya? Masih 5 jam. Tidak ada apa-apa. Bangunkan aku. Aku masih bisa diselamatkan. Kawan lama, andalkan kau. Peringatan, Tuan Dewa Rumah, nilai persembahan Anda saat ini tidak banyak. Tidak bisa teleportasi besar-besaran, barang yang menyimpang dari pengetahuan orang kuno. Kertas teleportasi seharusnya tidak banyak menghabiskan nilai persembahan, kan? Seharusnya. Tidak banyak. Baiklah. Sudah waktunya aku, penulis pinggiran, menunjukkan teknik sebenarnya. Cepat lihat, ada sesuatu jatuh dari langit. Keluarga Wei 3 generasi bertugas di militer. Sejak berdirinya negara, mereka setia pada dinasti Yu, tidak pernah ada niat memberontak, sekarang difitnah oleh orang jahat.
Akhirnya seluruh keluarga dieksekusi. Ini adalah surat pembelaan keluarga Wei 2 hari ini. Kediaman Wei dikepung. Ternyata Jenderal Muda Wei ditangkap. Keluarga Wei semuanya orang baik. Dahulu saat bencana kelaparan, betapa banyak orang yang bergantung pada dapur umum yang didirikan. Jenderal tua Wei bertahan hidup dan juga Jenderal Muda Wei pada usia 13 tahun sudah ikut ayahnya berperang untuk menahan kavaleri suku biadab. Semua putra keluarga Wei gugur dalam pertempuran mustahil mereka berkhianat, pasti mereka difitnah. Benar juga. Pasti difitnah. Perang opini ternyata tidak semudah itu. Nilai persembahan. Habis. Ternyata Wei Zhao ini punya kaki tangan menghasut rakyat, bahkan ingin memerintahkan kaisar masih berkhayal bebas dari hukuman. Baginda rakyat bagaikan air yang bisa membalikan perahu, kini rakyat memohon belas kasihan. Tidak boleh diabaikan. Baginda, keluarga Wei 3 generasi menjaga perbatasan, menjaga kedamaian dinasti Yukita, bukti keluarga Wei berkhianat asal-usulnya mencurigakan. Jika Baginda memusnahkan seluruh keluarga Wei, dikhawatirkan akan mendinginkan hati rakyat di seluruh negeri. Kanselir Lu, keluarga Wei sebelumnya sangat dicintai rakyat. Sekarang seluruh warga kota semua membela keluarga Wei. Aku juga mengenal Wei Zhao sejak kecil. Kau bilang dia bersalah karena berkhianat, mungkin? Baginda, kau adalah kaisar yang mulia. Menghukum mati seorang menteri yang bersalah, mengapa perlu peduli pada omongan orang lain? Tapi aku juga tidak mau menanggung nama buruk sepanjang masa. Sejak Wei Zhao dipenjara, para cendekiawan di akademi bertengkar sengit, dokumen petisi pembelaan menumpuk. Jadi maksud Baginda adalah... Panggil, sampaikan titahku. Ubahlah hukuman keluarga Wei, diasingkan ke perbatasan Wei Zhao, dibebaskan dari hukuman mati. Bersama pergi ke perbatasan, menebus dosa dengan prestasi melawan suku biadab. Baginda bijaksana. Wei Zhao, aku hanya bisa membantu sampai di sini, jangan sampai membuatku kecewa. Semua mengikuti perintah Baginda. Bawa Lu Zhaoshu dan Wen Zhaoshu masukkan ke penjara mati. Kanselir, mengapa ini terjadi? Mereka berdua korupsi dan menerima surat buktinya kuat. Baginda tidak perlu banyak bicara. Baginda hamba difitnah kanselir jahat. Kau akan mati kejam. Tidak apa-apa, perjalanan pengasingan berbahaya. Wei Zhao ingin kembali hidup-hidup ke kamp militer perbatasan, tidak semudah itu. Kenapa aku tiba-tiba tertidur? Hitung mundur kehidupan, jangan-jangan sudah habis? Selamat Tuan Dewa Keluarga berhasil membalikkan sementara akhir takdir kematian penyembah, mendapat 1000 poin persembahan. Sudah ditukarkan otomatis untuk Anda, umur 10 hari. Wei Zhao sudah keluar penjara. Lambat sekali, ayo cepat jalan. Kakak. Azao. Berkat perlindungan Tuan Dewa Keluarga, seluruh warga kota membela keluarga Wei Kaisar, mencabut titah, merubah hukuman menjadi pengasingan. Memerintahkan aku ikut ke perbatasan melawan suku biadab. Aku tahu Tuan Dewa Keluarga Maha Kuasa Kakak pasti tidak apa-apa. Terima kasih Tuan Dewa Keluarga, terima kasih. Aku hebat sekali. Pertempuran opini publik ini berhasil dengan baik. Terima kasih Tuan Dewa Keluarga melindungi keluarga Wei penganut Wei Zhao. Berjanji seumur hidup akan setia mengikuti Tuan Dewa Keluarga sampai mati. Seumur hidup. Aku jadi malu. Aku juga demi diriku sendiri. Tunggu. Aku ini dewa dengan masa berlaku hanya 10 hari. Mana ada seumur hidup. Aduh, selesai. Pengasingan zaman dulu jalannya jauh, yang terpendek pun berbulan-bulan, di mana aku bisa dapat sebanyak itu poin persembahan untuk bertahan. Keluarga Wei tertimpa musibah. Juga menyeretmu dan Nyonya ikut diasingkan, aku yang bersalah pada kalian. Jenderal Wei, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Nyawaku, Li Zhong, adalah karena tuan yang diselamatkan di medan perang. Ini tidak seberapa. Bicara enak, saat keluarga Wei gemilang, kita tidak dapat sedikit pun keuntungan. Sekarang malah harus diasingkan. Diam. Terbiasa jadi orang terhormat. Haruskah aku mempersilakan kalian pergi? Jenderal. Kakak. Cepat pergi. Aku tidak apa-apa. Ayo.
Jangan kira aku akan berterima kasih padamu. Zauer. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pergi kali ini. Mungkin sulit untuk kembali lagi. Istirahatlah sebentar. Lapar ya? Makanlah kue ini. Kak, aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Nenek pasti tidak bisa memakannya. Tidak apa-apa. Dulu, dengan kakekmu, saat pergi ke medan perang, bahkan ini pun belum ada. Ini semua salahku. Membuat nenek ikut menderita. Nenek sudah sangat bersyukur. Keluarga kita bisa bersama berkat perlindungan Dewa Rumah. Membeli banyak makanan instan ini seharusnya cukup untuk keluarga Wei agar tidak kelaparan di perjalanan pengasingan. Wei Zhao. Bisakah kau membawa keluarga Wei ke tempat yang tidak terlihat oleh petugas? Aku akan memberi kalian sesuatu. Dewa Rumah sangat baik kepada kita. Ini apa namanya? Enak sekali. Tapi kenapa tidak boleh diberikan kepada Li Zhong dan yang lainnya? Dewa Rumah bilang, Perutku sedikit sakit, aku mau ke belakang dulu. Tidak apa-apa. Dewa Rumah benar. Roti kukus miliknya itu datangnya tidak jelas. Mungkin ada masalah. Li Zhong, anak itu baik. Tapi istri yang dinikahinya malu-malu. Kalau tidak membuat masalah, ya sudah. Tapi khawatir Li Zhong terpengaruh olehnya membuat keputusan yang salah. Cukup istirahat, ayo berangkat. Ukurannya seharusnya pas. Semoga di perjalanan pengasingan mereka tidak terlalu menderita. Dewa Rumah sangat baik kepadaku. Kak, nanti aku juga ingin seperti kakak. Menyerahkan diri kepada Dewa Rumah. apa menyerahkan diri? Apa yang kau katakan sembarangan? Ini adalah persembahan tulus. Kau menghina dewa. Anak-anak bicara tanpa dosa. Dewa Rumah tidak akan menyalahkan kita. Zhao bisa menjadi pemuja Dewa Rumah. Itu juga takdir. Perjalanan pengasingan penuh bahaya, aku akan membantu kalian tiba dengan selamat di perbatasan. Ini kelihatannya juga mahal ya. Dewa Rumah? Benarkah? Ini sudah cukup? Cukup. Ini sudah cukup. Ternyata barang antik yang alami ini lebih baik, aman, dan berharga. Tapi barang antik ini sedikit berbau. Nenek, adik bangun, ada pembunuh. Ayo, cepat. Lao Liu, apa aku akan mati mendadak lagi? Penyembah dalam bahaya. Sekarang, jiwa Dewa Rumah dipindahkan ke sisi penyembah. Apa? Lao Liu, bisakah kamu tidak setiap kali teleportasi begitu tiba-tiba? Lupa aku adalah roh. Sekarang benda fisik tidak bisa melukaiku. Wei Zhao lukanya belum sembuh. Orang-orang ini kejam. Wei Zhao pasti tidak bisa lolos. Acau, kakak. Wei Zhao, aduh. Lao Liu, cepat kirim aku kembali. Kakak senjata-senjata sekarang zaman damai. Di mana aku bisa cari senjata?
Ini? Kakak, hati-hati. Wei Zhao, cepat suruh adik ulurkan tangan. Adik ulurkan tangan. Tekan tangan kanan tombol pada kotak. Tekan tombol pada kotak di tangan kanan. Nyalakan sumbu. Ini adalah dewa rumah yang diberikan sebagai benda suci. Kalian selesai. Jenderal Wei, Anda tidak apa-apa? Istri saya sakit perut. Saya baru saja menemaninya keluar. Untung saya sakit perut. Kalau tidak, bersama dengan pembawa sial ini, cepat atau lambat akan menjadi korban tebasan pedang para pembunuh itu. Wang Yan. Jangan ribut. Tempat ini tidak baik untuk berlama-lama. Ayo, segera berangkat, cari tempat persinggahan baru. Maafkan saya. Jenderal Wei, istri saya suka bicara sembarangan, jangan salahkan dia. Apa yang dikatakan istri Anda benar. Para pembunuh ini memang menargetkan saya, tampaknya ada yang tidak ingin saya sampai hidup di perbatasan. Ayo Nyonya Wei. Jangan khawatir. Saya pasti akan melindungi kalian. Dan sampai dengan selamat. Tuan Dewa Rumah, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan orang jahat berhasil. Profesor, bagaimana? Ini. Apakah Anda menerimanya? Sepatu kain dari dinasti Yu. Dari mana? Di rumah, ditemukan di rumah. Warisan leluhur. Ini adalah bahan penelitian arkeologi yang berharga. Untuk penelitian saya tentang sejarah dinasti Yu dan kehidupan rakyat sangat membantu. Berapa harganya? Saya ambil semuanya. Bagaimanapun, ini 3 pasang sepatu kain. Saya juga tidak bisa meminta harga terlalu tinggi. Bagaimana kalau minta 10.000 dulu? Setidaknya untuk biaya hidup bulan ini menutupi biaya hidup. Profesor Karna, jika itu membantu penelitian Anda, maka 1 juta hanya 1 juta. Kamu nanti kalau ada barang dari dinasti Yu, bawalah semuanya padaku. 1 juta? Barang ini begitu berharga. Profesor, saya punya juga pakaian dari dinasti Yu. Kamu punya pakaian? Dinasti Yu dalam aliran panjang sejarah hanya sekilas muncul, hanya bertahan 60 tahun, barang-barang yang tersisa untuk diteliti sangat langka. Kamu punya uang, bukan masalah. Baik, baik. Saya 2 hari lagi akan membawakan semuanya untukmu. Ini akan membuatku kaya. Wei Zhao, pakaian ini bisa menghangatkan. Coba pakai. Baik Tuan Dewa Rumah, saya akan memakainya sekarang. 6, 8, 10. Setelah Wei Zhao mengirimkan pakaian dalamnya, seharusnya bisa ditukar dengan uang banyak. Tapi tidak ada alasan untuk membuatnya mengirimkan juga pakaian luarnya. Masa harus memakaikannya jas? Apakah itu terlalu berlebihan? Garis otot ini seharusnya cukup tampan. Sekarang roh Tuan Dewa Rumah dikirim ke sisi pemujanya. Lao Liu, ada apa? Sudah kubilang bisakah jangan setiap kali tiba-tiba seperti ini. Tuan Dewa Rumah, waktunya bonus. Pantas saja jadi jenderal yang selalu memimpin pasukan dan berlatih sepanjang waktu. Garis ototnya sangat enak dipandang. Sistem dia sekarang tidak bisa melihatku, kan? Untuk saat ini tidak bisa. Syukurlah. Sayang kalau tidak dilihat.
Dewa pelindung keluarga. Aku selalu punya satu pertanyaan. Kenapa Anda selalu bisa muncul tepat waktu untuk menyelamatkan kami? Apa Anda selalu mengawasi dari atas? Sekarang, apakah Anda juga sedang melihat? Ya. Aku tidak sedang melihat sekarang, aku sibuk. Hanya saat kalian membutuhkanku, aku bisa melihat sungguh. Syukurlah. Sistem. Cepat kirim aku kembali. Aku suruh Wei Zhao mengirimkan baju dalam padaku, dia tidak akan menganggapku mesum, kan? Pengiriman kali ini tidak terasa tiba-tiba. Yang tiba-tiba seperti ini boleh lebih sering. Pengingat ramah, pengiriman roh dewa pelindung keluarga gratis sudah habis. Untuk pengiriman berikutnya, harap bayar dengan nilai persembahan. Beberapa kali sebelumnya aku tidak menyuruhmu mengirim. Lebih baik tunggu sampai aku mengantar mereka dengan selamat ke perbatasan dulu. Akhirnya sampai di kota perbatasan. Tidak dapat keuntungan sama sekali. Nyaris kehilangan nyawa. Entah kalian ini membuat musuh dengan siapa, hati-hati ya. Sampah tidak berguna. Banyak orang. Tapi satu Wei Zhao sepanjang jalan tidak bisa dibunuh. Kanselir Lu, Wei Zhao entah dari mana mendapat banyak senjata aneh. Tidak bisa mendekat sama sekali. Perjalanan pengasingan berbahaya, tapi keluarga mereka, bahkan nenek tua itu sama sekali tidak apa-apa, sungguh aneh. Aku tidak mau dengar alasanmu. Sudahlah, aku sudah mempersiapkan sesuatu di kota perbatasan. Aku telah menyusun akhir yang tidak terduga baginya. Wei Zhao, aku sudah memberikan ketulusan yang begitu besar padamu. Kalau kau masih tidak mati, itu akan sangat menyakiti hatiku. Makan aja nggak cukup, senjata juga nggak ada. Harus jaga kota. Menurutku, mending gabung sama suku biadab kita. Raja biadab kita bilang, kota perbatasan ini adalah lumbung pangan kita. Kalau nggak punya makanan, tinggal ambil aja. Kalau nggak ada cewek, tangkap aja yang di kota. Jenderal Muda Wei. Kamu nggak apa-apa, Jenderal Muda Wei? Beneran kamu? Kami kirim surat ke ibu kota minta bantuan Jenderal Muda Wei. Datang ke sini. Pasti jenderal penjaga kota baru. Sekarang kota perbatasan kita selamat. Dia dibuang ke sini jadi prajurit, bukan lagi seperti dulu. Jenderal Muda Wei itu. Berita keluarga Wei dibuang ke sini, ternyata benar. Ya. Jenderal penjaga kota di sini. Udah kabur dari dulu, tinggal kami prajurit sisa dan rakyat lokal mati-matian jaga kota suku biadab. Tiap 2 hari masuk, ngerampok andelin kami nggak bakal bisa bertahan. Kamu periksa pasukan, entah aku jenderal penjaga kota baru atau bukan. Aku akan bersama kalian jaga kota perbatasan. Baik-baik Anda yang dulu yang berhasil memadamkan kekacauan utara Jenderal Penjaga Utara. Dengan Anda di sini pasti bisa lindungi rakyat kota usir suku biadab. Li Zhong, kau dan aku bareng jaga kota perbatasan. Siap Jenderal Wei. Ku akan kerahkan semua tenaga. Wei Zhao mempertahankan kota. Semuanya adalah sisa pasukan dan rakyat jelata. Bagaimana ini? Mempertahankan kota pertama-tama harus membangun tembok. Aku kirimkan sesuatu yang besar dulu. Jenderal, monster apa ini? Wei Zhao, aku kirimkan beberapa barang bagus untukmu. Ini, namanya ekskavator. Bisa digunakan untuk membangun tembok. Jika perlu, juga bisa digunakan untuk perang. Mudah menyerang dan bertahan. Mirip benteng bergerak. Suara apa itu? Apa ini? Ini, apa ini? Cepat laporkan ke Raja Biadab. Orang-orang Yu itu memanggil monster sebagai pembantu. Cepat!
Tuan Dewa, terima kasih telah memberikan binatang baja suci. Kami telah berhasil mengusir suku biadab. Tapi Anda... Apa benar hanya ini yang diminta? Tapi apakah Anda benar-benar hanya ingin ini? Sekarang pembangunan kota sedang membutuhkan dana. Jangan khusus mencarikan untukku barang persembahan yang mahal. Ini sudah cukup. Sekarang barang-barang di pasar Dinasti Yu juga tidak ada barang kebutuhan sehari-hari. Seharusnya bernilai cukup banyak uang, kan? Bantuan dewa keluarga kepada keluarga Wei. Wei Zhao benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budi. Jika di kemudian hari ada yang bisa digunakan. Maka serahkan diriku. Menyerahkan diri? Bagaimana aku bisa mengucapkan isi hati juga terucap? Terbiasa menyambung lelucon jadi lancar. Aku bercanda, sekarang situasi perang tegang. Khawatir kamu terlalu tegang. Membantumu meredakan stres. Dewa keluarga tidak perlu khawatir tentangku. Aku pasti segera menyelesaikan misi mempertahankan kota agar nanti bisa meminta imbalan dari kaisar untuk dipersembahkan kepada dewa keluarga. Wei Zhao, dari mana datangnya monster besi bertangan satu? Barang bagus seperti itu, jika bisa digunakan olehku, seluruh wilayah dinasti Yu yang besar. Cepat atau lambat akan menjadi milikku. Perintahkan ke bawah, suruh orang itu bergerak. Baik. Jenderal Wei, tidak baik, di dalam kota terjadi kebakaran besar. Bagaimana bisa begini? Cepat bawa orang untuk memadamkan api. Orang barbar tidak berperi kemanusiaan. Tembok kota kita kokoh. Mereka tidak bisa menerobosnya. Mereka justru di dalam kota melemparkan banyak benda terbakar. Kobaran api sekarang hampir tidak terkendali. Sebaiknya kita tinggalkan kota dulu dan kabur. Wei Zhao, aku punya cara untuk membantumu memadamkan api. Dewa keluarga. Menurut cara yang baru saja. Diajarkan jenderal kepada kalian, cepat padamkan api. Kakak, tidak baik. Nenek hilang. Kakak, gawat! Nenek hilang. Di kamar hanya tersisa ini. Li Zhong, bajingan itu telah berkhianat. Begitu Raja Biadab menguasai kota perbatasan, membunuh Wei Zhao, tugasku selesai. Maka aku bisa kembali ke ibu kota untuk menerima hadiah. Siapa di luar? Nyonya Wei, aku. Li Zhong. Maukah Anda ikut saya ke suatu tempat? Raja Biadab ingin bertemu Anda. Jangan menangis. Kakak pasti membawa nenek kembali. Ayo. Ada apa? Kapan Nenek Wei ditangkap oleh suku biadab? Lao Liu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Nenek Wei bukanlah penyembah utama yang terikat. Jika dalam bahaya, tidak akan memicu peringatan. Jika meninggal, tidak akan mengurangi nilai persembahan dewa rumah. Itu juga tidak bisa. Aku berjanji pada Wei Zhao untuk melindungi keluarganya. Aku punya ide. Raja Biadab api di kota sudah padam, tidak ada satupun korban dari pihak kami. Kalian juga tidak bisa masuk. Mau terus begini saja? Katanya kalian orang Yu sangat menghormati orang tua. Kamu pasti tidak akan meninggalkan nenekmu begitu saja, kan? Nenek. Jenderal Wei sudah putuskan? Buka gerbang kota atau bunuh nenekmu? Jangan. Zhao Er. Jangan pedulikan, nenek keluarga Wei tidak pernah takut mati sejak menikah dengan kakekmu. Nenek. Sudah siap berkorban untuk dinasti Yu. Nenek jangan. Letakkan senjatamu. Jangan lukai orang yang tak bersalah. Lihat, dewa telah turun. Ini adalah suku biadab raya kami, dewa telah turun. Semoga suku biadab raya diberkati damai dan sejahtera. Suara yang familiar ini. Dia adalah...
Wei Zhao, kenapa masih diam? Cepat selamatkan nenek. Suara yang familiar, dia adalah dewa keluarga. Aku turun ke sini. Suku biadab berani punya pikiran lain? Percaya aku salah. Percaya aku salah. Dewa Langung menampakkan diri padaku, suku biadab agung. Apakah ada petunjuk? Dewa Langit, Dewa Langit menampakkan diri. Dia tidak berkata apa-apa. Kenapa menghilang lagi? Di mana nenek tua itu? Lapor Raja Biadab. Orang Yu itu baru saja membawanya pergi. Dewa Langit, kok rasanya seperti sengaja membantunya? Hari ini tidak cocok bertarung lagi. Kembali ke camp untuk beristirahat. Ayo. Siapa tadi itu? Itu dewa keluarga. Benar-benar dilindungi leluhur. Buku ini memang tidak sia-sia dibaca. Kali ini terkumpul banyak nilai persembahan. Dengan begitu, aku bisa memberi Wei Zhao dan yang lain lebih banyak senjata untuk bertahan. Kenapa tinggal 3 jam? Bagaimana aku bisa bermimpi? Yang menista dewa rumah? Jenderal jam segini mau kemana? Latihan pedang. Pantas jadi jenderal tak pernah lengah. Sistem. Bukankah aku sudah menukarkan umur 1 tahun? Kok tinggal 3 jam? Karena host teleportasi banyak alat pemadam api dan memproyeksikan bayangan ke masa kuno menghabiskan banyak nilai persembahan. Nilai persembahan Anda tidak cukup maka otomatis dipotong dari umur. Dasar bajingan, kenapa tidak bilang dari dulu? Ada apa? Terdeteksi baru saja 100.000 orang bersujud dengan tulus kepada Anda. Meski bukan pemuja tetap, tapi benar-benar menerima persembahan tulus, sistem menilai setelah diskon dapat dikonversi menjadi nilai persembahan untuk Anda. Umur kembali menjadi 1 tahun. Sisa nilai persembahan Anda sekarang adalah 15.000 poin. Kalau Raja Biadab itu tahu, dia tidak hanya ditipu, tapi juga memberikan cheat pada musuh menyumbang begitu banyak nilai persembahan, dia pasti marah banget. Tunggu. Selain keluarga Wei, asalkan bersujud dengan tulus, juga bisa mendapatkan nilai persembahan. Berarti gampang. Maksud Anda, ingin seluruh rakyat kota tahu wajah Anda? Dan bersujud kepada Anda? Ya, nanti aku kirimin foto ke kamu. Coba lihat gimana cara ngatasin ini. Dewa rumah tenang. Wei Zhao pasti berusaha maksimal. Tidak. Foto ini Wei Zhao pasti sering melihatnya, langsung mempengaruhi citraku di matanya. Tidak boleh asal. Rakyat bersujud meski nilai persembahan sedikit. Tapi kan tiap hari ada. Lama-lama jadi banyak, nanti tidak perlu khawatir lagi. Dewa rumah gimana begini bisa? Ini kelihatannya
Apakah terlalu mirip ruang duka? Terima kasih Dewa telah memberikan makanan melindungi rakyat kota perbatasan. Meskipun seperti pemakaman, tapi nilai persembahan terus naik. Tebakanku benar. Karena rakyat dengan tulus mempersembahkan kepadaku. Aku harus memikirkan baik-baik bagaimana membantu mereka melawan serangan suku biadab berikutnya. Jenderal Wei, apalagi yang dikirim Dewa Barang Bagus datang? Ini disebut ranjau darat. Dewa rumah yang mengajariku membuatnya. Kubur ini di luar kota, begitu suku biadab menginjaknya akan meledak. Ini? Setelah mereka mundur gunakan ini. Ikat dengan ranjau darat untuk mengejar, kita tidak keluar gerbang kota, kita bisa membuat suku biadab langsung terpental kembali. Astaga. Aku mulai sekarang pasti setiap hari kepada Dewa bersujud 2 kali. Siapa sangka belum lama ini kita dipaksa suku biadab hampir meninggalkan kota. Panggil semua saudara kita buat lebih banyak ranjau darat kubur di luar kota. Ya. Wei Zhao, terakhir kali kau beruntung selamat hari ini tidak akan seberuntung itu. Karena kau tidak mau membuka gerbang kota. Jangan salahkan aku jika aku membantai kota. Wei Zhao, jika kau tidak buka gerbang, seluruh rakyat kota ini akan mati tak berdosa karenamu. Keluarga Wei tidak memelihara pengecut, hanya mati dalam pertempuran, tidak ada menyerah. Baik, aku sangat menghargai semangatmu. Setelah aku meratakan tempat ini, aku bisa meninggalkan mayatmu utuh serang. Ada apa? Sihir apa yang mereka gunakan? Serang, kau sembunyi dari apa? Raja biadab ini sihir, orang Yu menggunakan sihir. Kita manusia biasa pergi ke sana berarti mati sia-sia. Kami menggunakan ilmu sihir, kalau kalian mampu, coba datang lagi. Wei Zhao benar-benar bisa sihir. Sejak diasingkan memang banyak kejadian aneh. Aku sering melihat mereka mengucapkan sesuatu yang disebut Jiashen dan memberi persembahan padanya. Hal penting seperti ini kenapa tidak bilang dari awal? Mundur semua, mundur ayo. Jenderal Wei, suku biadab kabur lagi, kita menang lagi. Kita menang. Kita menang. Aku melihatnya. Kamu dan para prajurit sudah bekerja keras. Semalaman tidak tidur, aku belikan kalian sesuatu yang enak. Sebentar lagi kamu hibur para prajurit. Pesanan makanan sudah datang. Datang? Beli makanan sebanyak ini, kamu pesta dengan teman-teman ya. Iya. Selamat bersenang-senang. Terima kasih ya. Memang sedang pesta. Sayangnya, aku tidak bisa ikut. Makanlah. Tuan Jiashen, segelas anggur ini. Aku bersulang untukmu. Bulan malam ini. Bulat sekali. Tuan Jiashen tinggal di langit. Dengan yang aku lihat, adalah bulan yang sama. Iya. Pertama kali merasa, aku begitu dekat dengan Tuan Jiashen. Bulan adalah bulan ini. Tapi di antara kita, terbentang waktu ribuan tahun. Tidak dekat sama sekali. Ingin bertemu. Sangat sulit. Sihir orang Yu ini pasti ada celahnya asalkan kita temukan. Suara apa itu? Lapor, Raja biadab orang Yu kembali mengirim binatang terbang, pasukan kita banyak yang tewas dan terluka. Persediaan makanan kita juga dibakar oleh benda-benda aneh yang dilempar binatang itu.
Sepertinya orang Yu memang bisa sihir mundur. Raja Biadab, jangan pergi. Kota perbatasan ini belum direbut. Bagaimana saya menjelaskan pada Tuan Lu? Minggir, kembali dan katakan pada tuanmu kerjasama dibatalkan. Apa yang terjadi? Kenapa semua lari? Mereka belum bayar ongkos pulang ke ibu kota. Misi kita gagal. Ditinggal oleh suku biadab yang menjengkelkan ini. Wei Zhao berhasil mengusir suku biadab Paman Lu. Menurutmu bagaimana aku memberi penghargaan padanya? Wei Zhao masih dalam masa hukuman. Meskipun dia berhasil mempertahankan kota perbatasan, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai jenderal memimpin pasukan tanpa izin. Itu pelanggaran yang tak bisa diabaikan. Menurut pendapat hamba, dosanya lebih besar daripada jasanya dia menyembunyikan niat memberontak. Kita harus waspada. Wei Zhao sangat dicintai rakyat dan berjasa mempertahankan kota. Bagaimana kalau jasa dan dosanya dihapuskan? Aku angkat Wei Zhao sebagai jenderal kota perbatasan. Sebelum pembangunan kembali selesai, dia tak boleh kembali ke ibu kota. Baik, segala sesuatu mengikuti perintah Baginda. Membangun kembali kota perbatasan tidak semudah itu. Kali ini kita memenangkan pertempuran. Tidak cukup hanya dengan pesta kemenangan, perlu juga ada imbalan yang nyata untuk para prajurit, agar mereka merasa tenang. Saya juga berpikir demikian. Tapi sekarang gaji dari istana terus tertunda. Wei Zhao, apakah kau pernah berpikir untuk berdagang? Kudengar kafilah dagang Tuan Yan khusus berdagang dengan bangsa asing. Entah cawan kaca ini apakah Tuan Yan mau menerimanya? Barang langka itu berharga. Saya sudah bertahun-tahun berdagang, belum pernah melihat cawan sejernih ini. Entah Jenderal Wei masih punya berapa banyak. Saya Yan bersedia dengan harga 1 keping emas membeli semuanya. Cawan seharga 5 keping ditukar dengan 100 gram emas. Bisnis ini pasti harus dijalani. Wei Zhao, sebentar lagi aku akan kirimkan lagi padamu beberapa barang lain. Kau bisa menjualnya sekaligus ke kafilah dagang. Sebelumnya, aku grosir perhiasan kecil dari Yiwu. Ingin berjualan di lapak. Hasilnya, tidak ada yang mau beli meski seharga 1 keping. Sekarang, kalian bersiap-siaplah, siap naik pangkat. Hari ini aku datang ke kota perbatasan dan untung besar. Jenderal Wei, semua barang langka milikmu aku beli dengan harga tinggi. Hanya satu syarat, hanya boleh menjual padaku. Kita kerjasama jangka panjang. Tidak masalah. Ini hadiah untuk Jenderal Wei. Kau sebagai teman aku, pastikan jadi teman. Jenderal Wei, selurut yang bagus. Ini melambangkan kristal putih murni, juga barang langka, tentu. Tidak bisa dibandingkan dengan milik Jenderal Wei. Dewa Rumah, memakai ini pasti cocok. Tuan Yan terlalu sopan. Menurutku hari sudah mulai gelap. Tuan Yan dan anggota kafilah dagang, silakan menginap di kediaman ini. Kalau begitu terima kasih, Jenderal Wei. Kau panggil aku ada urusan apa? Kudengar Jenderal Wei itu sampai sekarang belum menikah. Kau cari cara buat dia menjadi keluarga kita. Nanti jika ada barang bagus, tentu akan prioritaskan kita. Adik kau perempuan. Katakan. Aku memberikan ini pada Dewi Rumah, apakah dia akan suka? Tidak ada perempuan yang tidak suka perhiasan. Tapi, Kak, bukankah sudah banyak yang kau persembahkan? Kali ini, kau bertanya padaku dengan serius. Aku hanya takut Dewi Rumah tidak suka. Dewi Rumah selalu peduli pada kita, apapun yang kita persembahkan dia akan suka. Menurutku, Kak yang terlalu banyak berpikir. Iya. Aku terlalu banyak berpikir. Kak Wei. Kepalaku sakit sekali. Aku pusing. Kau. Syukurlah tidak apa-apa. Kak Wei, aku benar-benar tidak enak badan, bisakah kau? Aku. Nona Yan. Sakit pergilah ke dokter. Aku tidak tahu ilmu kedokteran. Kalau tidak ada urusan lain, silakan keluar. Aku. Benar-benar kepala batu. Kak Kayu, Nona Yan itu jelas-jelas suka padamu.
Kenapa kau begitu tumpul? Kapan aku punya kakak ipar? Pembunuh ayah dan kakak belum ditemukan. Ketidakadilanku belum terselesaikan. Sekarang belum waktunya. Lagi pula aku juga tidak suka dekat dengan perempuan. Dewi Rumah juga perempuan. Dia baik pada kita, cantik juga. Kak, kau sudah berserah diri padanya. Kapan kau menikahinya jadi kakak iparku? Apa? Kakak ipar apa? Apa yang kau omongkan? Aku bilang aku ingin kakak ipar seperti Dewi Rumah. Jangan bermimpi kau. Terdeteksi, ada persembahan terkirim, mohon Tuan periksa penerimaannya. Akhir-akhir ini uangku cukup tidak mencari Wei Zhao mau persembahan ya. Cincin kawin. Ini dari 3.000 tahun yang lalu, cincin kristal putih sangat langka di dinasti Yu, nilainya rendah di zaman modern. Kemarin bilang mau menyerahkan diri, sekarang langsung pakai cincin kawin. Tidak kusangka. Wei Zhao ini cukup jago main langsung. Tampan. Badannya juga bagus. Sayang, bisa dilihat. Tidak bisa disentuh. Jadi cinta online saja. Kalau Tuan mau menyentuh, bisa saja sih. Apa? Orang apa? Rumah? Dewa Rumah. Hai. Kebetulan sekali. Kamu juga mandi. Dasar licik ini yang kamu bilang bisa aku sentuh. Dewa Rumah datang di malam hari. Ada urusan penting apa? Karena sudah datang. Kalau tidak menyentuh, rugi dong. Betuan. Wei Zhao itu dengarkan penjelasanku, aku sama sekali tidak sengaja. Mengambil keuntungan darimu. Tubuh Wei Zhao ini sudah menjadi milik Dewa Rumah. Kamu bisa melakukan apapun. Tolong, kamu tahu tidak sih apa yang kamu bicarakan? Kamu begini, aku benar-benar jangan bicara begitu. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Tuan tidak perlu menahan diri. Jiwa dan raga Wei Zhao siap melayani Tuan. Masa begini manggil Tuan? Saat begini jangan panggil aku Dewa Rumah. Namaku Jiang Li. Panggil aku Ali, say. Ali. Kakak Wei. Kakak Wei, aku tidak tahu kamu sudah punya pasangan. Permisi ganggu. Kalian lanjutkan. Anda seorang wanita. Sekarang ketahuan orang. Kita berdua bersama di bak mandi. Khawatir akan mempengaruhi nama baikmu. Rusak. Tenang saja. Aku pasti bertanggung jawab padamu. Lalu kamu mau bertanggung jawab bagaimana? Menikah. Menikah. Aku bicara apa? Bagaimana aku bisa menikahi Dewa Rumah menghina dewa? Kamu mau menikah? Menikah? Aku.
Pasti aku bicara kurang ajar. Membuat dewa rumah marah. Namaku Jiang Li, panggil aku Ali saja. Dewa rumah sangat percaya padaku. Memberitahu namaku. Tapi aku berangan-angan. Lauliu, saat kamu teleportasi bisa lihat waktunya. Tuan, kalau keluar lebih lambat rumah kita akan diserang. Tuan harus berterima kasih padaku. Kau bukan sistem pacaran, ngapain urusin ini? Bicaralah, apa aku benar? Peringatan teleportasi fisik Tuan butuh nilai persembahan besar. Nilai persembahan Anda sudah habis. Kau sistem penipu ya? Pasti aku bicara kurang sopan. Membuat marah dewa rumah. Dewa rumah sangat percaya padaku. Memberitahu namaku, tapi aku bermimpi yang tidak mungkin. Aku tidak marah, jangan berpikir macam-macam. Aku bukan dewa sungguhan. Kau menyukaiku, aku senang sekali. Tenang saja. Aku pasti bertanggung jawab padamu. Nikah. Sudahlah. Lebih baik jangan dikirim dulu. Kalau Wei Zhao tahu, aku bukan dewa. Hanya orang biasa dari 1000 tahun kemudian. Apa dia akan berpikir aku menipunya? Dan mempermainkannya? Dewa rumah, apa Anda sudah istirahat? Jiang Li. Jangan acuhkan aku. Jiang Li. Jangan acuhkan aku. Lauliu, apa kamu mengirimkan omongan mimpi Wei Zhao juga? Tuan benar. Bisa serius? Beri Wei Zhao kita sedikit privasi. Bermimpi pun memikirkan. Wei Zhao memang tipe idealku. Tapi, untuk bertemu dia sekali, nyawaku hampir habis demi bertahan hidup. Aku untuk sementara tidak akan memberitahu kebenaran. Wei Zhao? Demi keselamatan rakyat kota perbatasan, Jenderal bangun tengah malam latihan pedang lagi. Sungguh rajin ya. Tapi kulihat Jenderal matanya merah seperti habis menangis. Apa dia capek? Omong kosong, pasti kamu salah lihat. Jenderal kita adalah pria sejati berdarah tapi tidak menangis. Wei Zhao, aku tidak bisa mudah datang ke duniamu. Kau bebas menikah, tak perlu mengabdikan diri padaku. Tuan. Azao. Ada apa ini? Dokter bilang ini demam karena angin dingin, tapi setelah minum obat tidak kunjung sembuh. Jangan khawatir. Kakak Azaomu akhir-akhir ini terlalu lelah bekerja. Badannya agak lemah, beberapa hari lagi akan bereaksi. Hei Profesor. Jiang Li, kamu sudah lihat berita? Baru-baru ini digali sebuah makam dinasti Yu. Apakah kamu tertarik untuk melihatnya? Dinasti Yu? Baik. Profesor, saya akan segera ke sana. Kamu punya banyak barang dinasti Yu. Saya sudah tahu, kamu tertarik dengan dinasti ini. Kali ini makam kuno digali banyak catatan tertulis. Mencatat sejarah dinasti Yu. Hanya saja tulisan ini dengan modern, perbedaannya terlalu besar. Perlu dipecahkan. Nah, Profesor, di dalamnya apakah ada yang bernama catatan tentang Jenderal Wei Zhao? Kamu ini. Ternyata kamu memang meneliti dinasti Yu. Memang ada orang seperti itu. Mengenai catatan tentang dia, saya sudah menerjemahkan sebagian. Lihat. Wei Zhao. Meninggal pada tahun ke-69 dinasti Yu. Lauliu, di pihak Wei Zhao sekarang tahun berapa? Tahun ke-69 dinasti Yu besar. Apa? Penyebab kematiannya adalah karena kota perbatasan tiba-tiba meletus wabah, banyak orang meninggal dalam wabah itu, makanya dicatat. Profesor, saya keluar sebentar untuk menelepon. Kenapa semalaman tidak diawasi? Dia sudah terkena musibah. Kamu juga tidak mengingatkanku. Sedang memeriksa penyebab pingsanmu.
Wei Zhao, jangan salahkan aku. Asalkan aku bisa menebus kesalahan, aku bisa kembali ke ibu kota. Kali ini, kamu harus mati. Cari tahu penyebabnya. Pengkhianat Li Zhong disuruh orang menyusup ke kafilah dagang di sumber air kota perbatasan, menebar benda menular wabah. Wei Zhao malang terkena. Orang siapa yang menyuruhnya? Benda menular wabah apa? Tidak bisa diketahui. Sistem saat ini sudah tahu Wei Zhao terinfeksi wabah. Wei Zhao meninggal pada tahun ke-69 dinasti Yu. Aduh. Dokter, baru 2 jam. Kenapa cucuku pingsan? Ini mungkin wabah. Gejala seperti ini di seluruh dinasti Yu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Asalkan satu orang sakit, seluruh kota sulit terhindar. Nyonya tua, ribuan rakyat di kota luar jatuh sakit. Klinik sudah penuh sesak. Sekarang tidak ada obatnya. Wah, bagaimana ini? Bahkan jenderal pun tidak bisa mengobati. Kita ini bagaimana menyelamatkan rakyat? Wabah ini datangnya aneh. Zhao Er jatuh pingsan tidak sadar. Khawatir ada yang memanfaatkan untuk menyerang. Jangan bocorkan berita. Kamu pergi. Tutup pintu gerbang, cegah orang keluar masuk, penyebaran penyakit wabah. Baik. Sistem, berapa nilai persembahanku sekarang? Cukup untuk mengirim obat ke masa lalu. Tidak cukup. Lalu bagaimana? Apakah aku hanya bisa melihat Wei Zhao dan seluruh warga kota menunggu mati? Sebenarnya bukannya tidak ada cara Tuan bisa menarik poin persembahan di muka. Benarkah? Tetapi, Tuan harus mengembalikannya 2 kali lipat. Jika peristiwa ini selesai, tidak mendapatkan poin persembahan yang cukup, Tuan akan kehabisan nyawa langsung mati. Tuan, apakah Tuan yakin akan mengirim entitas ke sana? Ini akan memajukan lebih banyak poin persembahan. Yang bisa mendengar suaraku hanya Wei Zhao. Tolong kirim aku ke sana, beritahu mereka cara mencegah wabah. Silakan Tuan bersiap, sekarang mulai kirim. Semoga efektif. Wei Zhao, aku bukan dewa apapun. Yang bisa kubantu hanya ini saja. Kamu harus bertahan sendiri. Anda adalah dewa yang mulia. Cepat bangun. Kamu datang tepat waktu. Ini, simpan sedikit untuk dirimu lalu bagikan kepada seluruh rakyat kota. Beritahu mereka cara memakainya. Ini dapat mencegah penularan secara efektif. Ini obat. Jika ada yang sudah menunjukkan gejala, suruh mereka minum tepat waktu. Terima kasih Dewa telah memberi obat Anda, telah menyelamatkan seluruh rakyat kota. Aku sudah siap menutup kota dan menunggu mati. Yang penting menyelamatkan orang. Wei Zhao, sebelum kamu bangun, aku akan menjagai keluarga Wei untukmu. Dan juga seluruh rakyat kota ini. Setelah nenek meninggal, saya hidup sendiri tanpa sanak saudara dan teman. Setiap hari selain menulis untuk mencari nafkah, saya menjalani hidup dengan tanpa arah. Saya juga tidak tahu kenapa sistem Dewa Rumah memilih saya. Sienses yang tidak berguna. Kakak Dewa, selamatkan ibuku makan. Terima kasih. Wei Zhao, jika bukan karena dirimu, aku tidak akan terikat untuk hidup kembali, juga tidak akan berada di dunia asing ini. Memiliki kemampuan melindungi orang lain.
Kenapa dia masih belum sadar? Jenderal terinfeksi paling awal organ dalamnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Adalah saya yang tidak mampu, tidak bisa menyelamatkan Jenderal. Sepertinya aku datang terlambat. Tolong periksa lagi keadaan adik perempuan Wei. Jika dalam sejarah kamu memang pada tahun ini mati karena wabah, apakah apapun yang aku lakukan tidak bisa mengubahnya? Tuan Bangkitlah Rakyat Kota Perbatasan memuja siang dan malam menganggap Anda sebagai satu-satunya kepercayaan. Anda harus menyelamatkan nyawa seluruh kota agar rakyat terhindar dari penderitaan wabah. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan Wei Zhao. Aku ini dewa apa? Terus menempatkan wujud asli di sini akan menghabiskan nilai persembahan yang besar, menghabiskan nyawa. Apakah kembali ke kenyataan? Aku tidak kembali. Jika Wei Zhao mati, aku juga tidak bisa hidup. Lebih baik aku menemaninya di sini. Kenapa aku tiba-tiba tertidur? Pasti langit mengasihaniku. Sehingga sebelum aku mati, aku bisa melihat orang yang ingin kulihat. Syukurlah kamu akhirnya sadar. Paduka Dewa Rumah, apakah menangis untukku? Hidupku singkat bagai mimpi. Sayang tidak bisa membalas dendam untuk ayah dan kakak, dan membela diriku. Satu-satunya keberuntungan adalah sebelum mati, bisa bertemu Ali sekali lagi. Wei Zhao yang memiliki angan-angan, hanya berharap mendapat pengampunan dari Dewa Rumah. Apa yang kau omongkan? Kau menyukaiku. Aku senang sekali, hanya saja aku tidak tahu kenapa kau menyukai aku. Jika aku bukan dewa, hanya orang biasa. Aku hanya menyukaimu. Wei Zhao. Wei Zhao. Jika Wei Zhao mati, aku juga akan mati jika tidak bisa membayar nilai persembahan. Sebelum mati, aku tidak boleh menyesal. Wei Zhao. Kamu bangun, Wei Zhao. Kau tidak boleh mati. Aku menyukaimu. Jika kau mati, bagaimana kau bisa bertanggung jawab padaku? Kamu tadi. Bukannya hampir mati? Ali mengaku dengan tulus. Jika aku mati sekarang, bukankah akan banyak penyesalan? Tidak apa-apa. Aku bisa bertahan. Tabib. Apa yang terjadi? Tanda-tanda organ dalam Jenderal memburuk bagaikan pohon kering, bertemu musim semi kembali hidup. Tidak ada masalah besar, hanya perlu sedikit perawatan dan akan sembuh total. Karena kau sudah hampir pulih. Kalau begitu aku pulang dulu. Jadi tidak bisa tinggal lebih lama lagi? Wei Zhao, waktuku sudah tidak banyak lagi. Kali ini aku kelebihan pemakaian begitu banyak nilai persembahan. Aku takut umurku tidak panjang lagi. Wei Zhao, mungkin ini terakhir kalinya aku datang ke duniamu untuk menemuimu. Pengecut. Kenapa tiba-tiba kamu tidak jadi mati? Pengingat. Tuan rumah semakin banyak yang mati karena wabah semakin sedikit nilai persembahan yang didapat. Kamu tidak punya waktu untuk bersedih. Kejam.
Hei Profesor, aku agak lupa. Terakhir kali kamu bilang dalam catatan Wei Zhao apakah dia mati karena wabah? Oh, Wei Zhao, Jenderal Kota Perbatasan kan? Coba aku lihat. Bukan wabah penyebab kematian, tidak disebut, hanya tertulis meninggal tahun ke-69 Dayu. Baik, aku tahu. Bagus sekali, sepertinya sejarah yang tercatat telah berubah. Wabah juga sudah berlalu. Tidak akan ada lagi yang terjadi. Ujian nilai persembahanku baru saja dimulai. Lau Liu, hasil perhitungan nilai persembahan sudah keluar? Masih dalam perhitungan, Tuan. Mohon tunggu sebentar. Tunggu Wei Zhao tetap meninggal pada tahun ke-69 Dayu. Apakah ada hal lain yang terjadi? Wei Zhao, untuk berjaga-jaga ada beberapa hal yang aku takut tidak sempat ku beritahu, harus segera ku sampaikan. Wabah kali ini didalangi oleh Li Zhong atas perintah orang di belakangnya sengaja disebarkan, kamu harus bersiap. Kali ini jika gagal, lawan pasti akan bertindak lagi. Siapa yang menyuruhnya? Ali. Ada apa? Kenapa tergesa-gesa? Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Wei Zhao, baju Zira ini kupesan khusus. Ringan dan kuat, saat kritis bisa menyelamatkanmu. Wei Zhao, aku bukan dewa rumah. Di duniaku aku hanyalah gadis biasa. Hanya saja, sistem dewa rumah memilihku. Sudah dihitung, nilai persembahan kali ini sekarang akan diumumkan. Wei Zhao, jika kali ini kita masih bisa bertemu lagi, aku akan berusaha mengumpulkan nilai persembahan untuk menemuimu. Wei Zhao, aku ingin bersamamu. Ali. Ali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita bisa menghadapinya bersama. Ali. Ali. Bicaralah, Ali. Kenapa tiba-tiba tidak bisa dihubungi? Ali, jika kau masih ada, seharusnya bisa menerima ini. Selamat tuan rumah, karena penanganan wabah kali ini tepat menyelamatkan banyak orang memberi manfaat bagi masyarakat. Nilai persembahan yang diperoleh cukup untuk membayar yang sebelumnya di muka 2 kali lipat. Dan masih ada sisa. Bagus sekali, aku benar-benar menakut-nakuti diri sendiri. Kenapa banyak sekali pesan semuanya dari Wei Zhao? Mungkin sinyalnya jelek, pesan tertunda. Terdeteksi ada pengiriman persembahan. Silakan Paduka Dewa Rumah menerima. Ini... Maaf ya Wei Zhao. Aku tidak melihat pesanmu, aku tidak apa-apa. Syukurlah. Ali, selama ini kaulah yang melindungi keluarga Wei. Melindungi rakyat. Jika kau menemui masalah, kami juga bisa melindungimu. Baik. Melindungiku. Paduka Dewa Rumah kali ini karena Anda menyelamatkan seluruh warga kota mengubah dalam sejarah bencana di tanah ini sangat berarti. Jadi program memutuskan selain nilai persembahan akan ada bonus juga loh. Bonus apa? Paduka akan tahu nanti. Ini adalah tempat tinggal Ali. Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Wei Zhao. Ali yang memanggilku ke sini. Wei Zhao.
Kamu sudah bangun. Waktunya hadiah. Sebagai hadiah, hari ini para penyembah punya 1 hari waktu bisa tinggal di zaman modern nikmati waktu berdua kalian. Lao Liu, kamu yakin ini benar-benar lingkup kerja sistem Dewa Rumah? Tidak ada kepentingan pribadi? Karena sudah datang, ayo kita kencan. Kencan. Di sini, kencan adalah orang yang saling suka melakukan hal bersama. Baiklah. Tapi kamu dengan pakaian ini. Sudahlah. Kita di rumah juga bisa berkencan dengan baik. Ayo. Mari. Enak? Sudah tengah malam. Aku benar-benar tidak ingin cepat berakhir. Hari ini kamu senang? Senang. Bersama kamu. Apapun yang dilakukan, senang. Kamu juga lihat. Di dunia ini, aku hanya gadis biasa hanya saja. Sistem Dewa Rumah mengikat kita. Ali, apapun statusmu bisa bertemu kamu. Adalah keberuntungan terbesarku dalam hidup ini. Ali, apapun statusmu, bisa bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku dalam hidup ini. Waktu bonus hadiah selesai. Penyembah akan segera dikirim kembali. Ali. Ketidakadilan keluarga Wei belum terhapus. Nenek sudah tua, adik perempuanku masih kecil. Bisa meninggalkan semua ini. Datang ke dunia Ali menghabiskan 1 hari. Aku sudah sangat puas. Karena dari zamanmu tidak ada petunjuk. Aku akan mencarinya dari sejarah. Wei Zhao, aku pasti akan menemukan penyebab kematianmu. Sekarang seperti kamu yang suka sejarah. Sudah jarang. Lihatlah. Ini semua yang selama ini kumpulan data dinasti Yu. Profesor, ini semua catatan tentang dinasti Yu tulisan? Yang sudah diterjemahkan sejauh ini semuanya. Kalau begitu boleh saya menyalinnya? Sebenarnya saya juga sedikit mengerti tulisan dinasti Yu, saya bisa membantu Anda menerjemahkannya. Itu bagus sekali. Ambil saja langsung, saya masih punya cadangan. Benarkah? Terima kasih, Profesor. Saya akan memberikan hasilnya dalam beberapa hari. Kalau begitu saya pergi dulu. Anak muda masih terlalu gelisah. Waktu beberapa hari ini, bagaimana bisa diterjemahkan? Jika ini diberikan kepada Wei Zhao, dia bisa langsung di dalamnya mencari petunjuk, tidak perlu diterjemahkan sama sekali. Wei Zhao, lihat ini. Wei Zhao
Terima titah, dengan kuasa langit Kaisar memerintahkan, telah terdengar bahwa keluarga Wei memiliki tablet dewata keluarga harta karun dinasti Yu ini semuanya milik Kaisar. Sekarang perintahkan hamba yang bersalah Wei Zhao dalam 3 hari untuk menyerahkan tablet dewata keluarga. Demikianlah titah. Bagaimana mungkin Baginda ingin merebut tablet arwah keluarga? Hamba menerima titah. Keluarga Wei setia selama 3 generasi, mengabdi sepenuh hati pada dinasti Yu. Mengapa Kaisar tidak bisa menerima keluarga Wei? Tuan Lu, monster besi bertangan satu itu dan siluman terbang itu muncul begitu saja. Dalam perjalanan pembuangan, aku sendiri melihat Wei Zhao bersembahyang di depan tablet. Persembahan tiba-tiba lenyap. Ia juga menggumam tentang dewa keluarga. Pantas saja ia selalu selamat dari bahaya. Barang sebaik ini hanya boleh kugunakan. Biarlah Kaisar kecil yang mengatakannya untukku. Bob Chapkerdan ada di tangan Tuan Lu. Tampaknya negeri ini benar-benar akan berganti, Tuan. Aku tidak salah pilih orang. Ambillah. 3 hari lagi, aku akan mengambilnya. Nenek, tenanglah. Aku punya cara. Aku khusus mengaktifkan fitur panggilan video. Wei Zhao, cepat lihat apa isinya. Jika tulisan ini benar adanya, dinasti Yu akan runtuh tahun depan. Lu Xuanming bersekongkol dengan Raja Biadab bekerja sama dari dalam dan luar, menumbangkan dinasti Yu. Berdasarkan pengalamanku menulis novel, yang membunuh ayah dan kakakmu dan membuatmu dituduh pengkhianat, pastilah Lu Xuanming ini, karena kau menghalangi jalannya. Aku sejak kecil menemani Kaisar belajar. Aku paling tahu tulisan dan gaya Baginda. Ini jelas bukan tulisan Baginda, tapi cap kerajaan asli. Mungkinkah Baginda? Sekarang sudah dikuasai Lu Xuanming? Jika dia memanfaatkan titah Baginda untuk membuat ulah, dinasti Yu ini bisa kacau balau. Lu Xuanming, menteri pengkhianat itu, Berambisi besar. Jika dinasti Yu tumbang, rakyat pasti akan menderita. Daripada dinasti Yu kacau karena masalah dalam dan luar, Wei Zhao, orang yang mendirikan dinasti baru ini, kenapa tidak bisa kau? Kenapa tidak bisa kau? jika ingin mencegah dinasti Yu digulingkan, aku memang bertanggung jawab. Tapi ketidakadilan keluarga Wei belum terhapus. Orang-orang di seluruh negeri tidak tahu. Jika aku membawa pasukan kembali ke ibu kota sekarang, bukankah itu akan membuktikan tuduhan pemberontakan Jenderal Wei ada tamu? Wei Zhao. Baginda, mengapa kau di sini? Aku menyamar sebagai Wu Gonggong dalam rombongan yang mengirim dekret kekaisaran, lalu melarikan diri dari istana. Baginda, Wei Zhao saat ini seharusnya sudah menerima dekret yang kau berikan. Jika dia menyerahkan plakat benda pemberian dewa, maka itu akan menjadi milikku. Jika dia menolak dekret, biarkan dia dan plakatnya mati bersama. Kau yang memaksa melindungi Zhao. Jangan salahkan aku yang kejam. Dengan dosis obat sekarang, 10 hari lagi kau akan tidur selamanya. Lu Xuanming, bajingan tua itu. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Ini dia dewa keluargamu. Baginda, ini dia yang oleh Lu Xuanming dihancurkan negaranya kaisar kecil. Habislah. Bahkan dewa keluarga berkata demikian. Apakah takdir memang begitu? Aku sebagai kaisar, sudah habis nasibku. Baginda,
Sekarang ibu kota dikuasai Lu Xuanming dinasti Yu tidak boleh jatuh ke tangan orang seperti dia. Kita harus melawan. Baginda bersediakah mempercayai hamba sekali lagi? Aku percaya padamu. Wei Zhao, beberapa hari ini, kenapa tidak menghubungi dewa keluarga? Beliau sangat sakti. Dengan dia ada, kita lebih bisa menang dalam perang ini. Pertempuran ini berbahaya. Dewa keluarga, melindungi keluarga Wei dan rakyat kota perbatasan memang sudah menjadi tugasku. Dia demi membantuku sudah terlalu banyak berkorban. Di dunia sana dia juga manusia biasa. Jangan biarkan dia lagi mengambil risiko untukku. Wei Zhao. Wei Zhao. Ali, pertempuran ini berbahaya. Kamu datang kemari. Aku adalah dewa keluarga yang dipuja oleh semua orang. Tentu saja, aku harus datang. Tapi wabah terakhir kamu datang untuk menyelamatkanku. Tapi hampir membuat kita kehilangan kontak selamanya. Waktu wabah itu, aku terlalu takut. Tapi setelah wabah, penduduk kota perbatasan terus memberi persembahan, nilai persembahan tidak akan habis. Perbekalan kalian kali ini tidak perlu khawatir sama sekali. Tapi apa? Yang terpenting adalah, aku merindukanmu. Ali. Wei Zhao, siapa ini? Adik iparku. Kamu adalah dewa keluarga Wei. Hai, Yang Mulia. Kamu bisa panggil aku Si Tuyan. Dewa keluarga. Apa kamu bisa naik kuda? Aku sudah bawa tungganganku sendiri. Wei Zhao, dia datang untukmu, kan? Bagaimana kalau kamu tanyakan untukku? Apakah dia punya saudari lain? Aku juga ingin punya pasangan dewa. Dewa keluarganya sendiri cukup cantik. Kau ini beruntung ya. Yang Mulia, hati-hati bicara. Jangan bicara seperti itu pada Ali kata-kata sembrono. Kau masih ingat aku adalah Yang Mulia? Sudah membela dia. Ayo berangkat. Hati-hati, panas. Aku bantu ambilkan. Tidak menyangka Kaisar yang setiap hari makan makanan mewah malah berebut denganku di sini mie instan 5.000. Memang enak, aku menemukan barang bagus ini ternyata banyak sekali. Baju Zira ini lebih hebat, anak panah tidak bisa menembusnya. Semua ini adalah kebijaksanaan orang masa depan ya. Kemampuan ini, jika digunakan untuk pembangunan negara-negara Dayu, kita pasti tidak ada musuh luar yang berani menyerang. Ali mengirimkan barang-barang ini akan membayar harga yang mahal. Ali juga bilang, jika terlalu banyak mengubah sejarah akan membawa terlalu banyak perubahan di masa depan. Ali bilang terus membantahku demi dia. Dasar kamu kayu bodoh. Akhirnya sadar juga. Sudahlah. Saat aku muda juga punya semangat memerintah negara, tapi kekuatan Lu Xuanming di istana sudah mengakar kuat. Selalu menghalangiku membuat kebijakan baru. Setelah semuanya selesai, meskipun aku tidak memiliki benda-benda ini, aku pasti akan memberikan rakyat masa damai dan sejahtera. Tenanglah. Kita pasti menang perang kali ini. Jenderal Wei, mengapa kau di sini? Xushun, Yang Mulia ada di tempatku.
Yang Mulia. Jenderal Zenbei meminjam jalan melalui Xuancheng. Segera buka gerbang kota. Menghadap Yang Mulia. Bangunlah. Susun. Rencananya begini, ada pendapat? Jenderal Wei difitnah oleh orang jahat itu, mendapat tuduhan palsu. Aku dan para saudara para prajurit dikirim ke sini tidak bisa membela keadilan untuk jenderal. Kupikir langit buta. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan merehabilitasi keluarga Wei. Yang Mulia bijaksana, aku bersedia mengikuti Jenderal Wei mengantar Yang Mulia kembali ke ibu kota. Terima kasih. Bukan hanya aku seorang masih, ada saudara-saudara yang lain. Sekarang mereka bertahan di berbagai kota. Aku akan menulis surat memberitahu mereka. Lu Xuanming dulu memaksaku membubarkan panglima pasukan Zenbei. Aku terpaksa menurunkan pangkat mereka untuk menjaga kota di berbagai tempat. Sekarang malah bagus dengan ini memecahkan kebuntuan. Sekarang Tuhan membantuku. Ini namanya yang berjalan di jalan benar mendapat banyak bantuan. Pengecut Lu Xuanming itu. Aku sudah lama tidak suka padanya. Nanti kita sampai di ibu kota. Pasti akan kuambil kepalanya. Untuk yang sudah meninggal Jenderal Wei, kita balas dendam. Para kawan sejak lama sudah menahan amarah, pasti akan menuntut balas kali ini bahkan Paduka. Berada di pihak kita, apa yang kita takutkan? Baik. Baik. Kurang dari 2 bulan 7 kota sudah direbut. Untung keluarga Wei semua setia, kalau tidak sudah menjadi milik kalian. Keluarga Wei tidak pernah berniat memberontak. Paduka. Aku tahu semuanya, kau tenang saja. Setelah aku kembali ke ibu kota membersihkan kaum pemberontak, aku pasti akan membantumu dan keluarga Wei membersihkan nama. Terima kasih, Paduka. Dewa keluarga sudah kembali lagi. Ali bolak-balik 2 dunia untuk kebutuhan militer. Pengorbanannya tidak kecil. Jika terlalu lama, bisa membahayakan nyawanya. Di istana, dulu banyak putri bangsawan yang mengagumimu betapa banyaknya. Kau malah memilih satu yang begitu sulit. Jiang Li bagaikan bulan di langit. Meski sering bertemu, tapi tak bisa selalu bersama. Lebih baik setelah urusan ini selesai. Aku akan memilihkan untukmu putri bangsawan yang cocok usianya untuk dinikahkan. Hamba sudah mantap. Paduka tak usah repot. Baiklah. Aku pergi minum bersama mereka, kau sendiri di sini jadi batu penunggu istri. Kering. Ayo. Wei Zhao, Ali. simpan baik-baik. Ini adalah susah payah gambar senjata yang kucari. Segera buatkan. Pasti Lu Xuanming itu hanya bisa berlutut minta ampun. Ali, kau tak perlu lagi untuk kami menghabiskan nilai persembahan seperti ini. Itu tidak boleh. Aku harus menjamin keselamatanmu. Sejarah mencatat kau mati tahun ini. Aku harus melakukan sesuatu. Mengubah nasibmu. Hari ini tanggal 15. Bulan benar-benar bulat ya. Sekarang, kita melihat bulan yang sama. Ali, setelah semuanya selesai, apakah kau mau menjadi istriku? Ini. Sesegera ini, apa kau melamarku? Ali, aku menyukaimu. Dulu aku takut. Tidak berani melihat hati nurani. Kencan hari itu. Aku ingin menganggapnya sebagai mimpi. Tapi aku jadi serakah. Menginginkan. Seumur hidup. Tapi aku tahu kau dan aku berasal dari dunia yang berbeda. Aku akan berusaha mengumpulkan nilai persembahan untukmu. Meski menikah, aku tidak akan mengurungmu di sini.
Asalkan saat kau mengingatku, datang menemuiku. Ali, apakah kau bersedia? Di dunia ini mana ada orang sebaik Wei Zhao? Aku bersedia. Setelah aku siapkan mahar, pasti akan datang melamar ke duniamu. Menanti dirimu selamat dan sejahtera. Bersamaku selamanya. Seumur hidup. Hari ini Kaisar masih sakit parah. Saya Perdana Menteri yang mewakili sidang. Tidak tahu tuan-tuan, ada apa yang ingin dilaporkan? Lu Xuanming. Aku sehat-sehat saja. Menteri Lu, apa maksudmu mengutuk aku sakit parah? Kaisar kabur dari istana sudah lebih 3 bulan. Saya sudah berkali-kali mengirim orang mencarinya. Tidak ada hasil. Ternyata pergi ke kota perbatasan untuk mencari bantuan. Lu Xuanming, kamu menipu Kaisar dan tidak menghormatinya, memfitnah pejabat yang setia. Juga bersekongkol dengan Raja Biadab untuk memberontak. Kamu tahu salahmu? Wei Zhao, kamu membawa Kaisar kembali, juga tidak menyelesaikan masalah. Lihatlah para pejabat istana ini, siapa yang masih mematuhi perintah, mengakui Kaisar ini. Situyan kerajaan Dayu ini sudah menjadi milikku. Tuan-tuan, para menteri. Apakah benar-benar ingin bersama pemberontak ini? Bersama-sama memberontak? Kota perbatasan sudah lama tidak bisa direbut. Aku tidak bisa menyentuh kalian. Sekarang kalian datang sendiri. Jangan salahkan aku jika tidak sopan prajurit. Wei Zhao menolak perintah membawa pasukan masuk istana untuk membunuh Kaisar. Tangkap dia. Lu Xuanming, kamu membalikan hitam putih. Berani tidak menganggap aku ada. Masuklah semua. Di seluruh istana ini, sudah kusebar pengawal rahasiaku. Hanya dengan kalian beberapa orang juga ingin menghentikanku. Lagi-lagi benda pemberian dewa. Sekarang bagaimana? Waktu lalu aku suruh kamu menyerahkan tablet dewa keluarga. Kamu tidak mau kali ini. Aku ingin kamu mati hancur lebur. Semua pengawal rahasia, dengarkan perintah. Keluarlah semua, tanpa peduli biaya apapun. Tangkap mereka. Mana orangnya? Untung ada sistem thermal pengawal rahasiamu sudah dilenyapkan sejak lama. Ada dewa keluarga kami memberikan benda sakti menghabisi kalian sangat mudah. Aku hanya menyediakan bahan dan cetak biru. Wei Zhao yang hebat. Segera menyuruh orang membuat barangnya jadi. Ternyata dewa keluarga legendaris itu adalah kamu. Ternyata seorang wanita. Asal membunuhmu, masalah selesai. Wei Zhao. Wei Zhao, kamu sepanjang jalan mendapat perlindungan dewa keluarga. Mendapat banyak benda sakti. Jika ingin dia selamat, bunuh si Tuyan dengan tanganmu sendiri. Bantu aku naik takhta kelak kerajaan Dayu ini. Kita bagi bersama, bagaimana? Aku dan Wei Zhao kenal sejak kecil, mana seperti kamu yang serakah. Wei Zhao pasti tidak akan. Baik. Semua bilang Wei Zhao setia pada Kaisar dan negara. Sekarang demi seorang wanita melakukan pembunuhan Kaisar. Bagus, suruh anak buahmu letakkan benda sakti di tangan. Semua letakkan. Segera bunuh dia, aku akan lepaskan dia. Bunuh si Tuyan sekarang juga, aku akan melepaskannya. Wei Zhao, jangan berbuat bodoh.
Pertama kali pakai pistol kurang terampil. Tembakannya agak melenceng. Dewa Rumah. Sungguh buas sekali. Ampun, Baginda istri kami disandera oleh Perdana Menteri Lu terpaksa harus pura-pura patuh. Ampun, Baginda. Apa hakmu Situyan, kamu cuma beruntung lahir. Di keluarga situ maka dunia ini jadi milikmu. Dan kamu. Aku bunuh kakak pertamamu dan kedua kamu seharusnya tak bisa bangkit lagi. Hanya karena dewa berpihak padamu. Aku sudah merencanakan ini lama, ternyata jadi bahan tertawaan. Selidiki komplotan pemberontak Lu Xuanming. Siapapun yang berkhianat semua, bunuh tanpa ampun. Aku tidak mau mati kalian yang memaksaku. Wei Zhao. Wei Zhao, Jenderal Wei. Wei Zhao. Jenderal Wei. Jenderal Wei. Wei Zhao. Wei Zhao. Tahun ke-69, dinasti Dayu Perdana Menteri pengkhianat Lu Xuanming melancarkan kudeta Istana Jenderal Wei Zhao yang mempertahankan utara, memimpin pasukan masuk ibu kota untuk membersihkan sisi kaisar, membunuh para menteri pemberontak, membantu Kaisar Dayu, Situyan, merebut kembali takhta. Sayangnya langit cemburu pada bakat Wei Zhao dalam pertempuran ini, sayangnya terluka parah dan tewas. Setelah Situyan kembali ke takhta, menghilangkan penyakit kronis di istana, mengeluarkan banyak kebijakan baru. Menegakkan kehidupan bagi rakyat, membawa perdamaian abadi adalah seorang kaisar bijak yang langka. Situyan ini adalah buku-buku yang saya kumpulkan. Dapat membantu Anda memerintah negara, mengembangkan kesejahteraan rakyat. Benar-benar tidak mau kembali lagi? Tidak akan kembali. Orang yang paling saya sayangi sudah tidak ada di sini. Tentu tidak berniat kembali. Buku ini sangat bagus ya. Dewa Rumah. Benar-benar tidak menipu saya. Di makam kuno yang digali bulan lalu, ditemukan banyak catatan tertulis dari periode dinasti Yu, menutupi kekurangan materi sejarah dinasti ini. Kekurangan data. Saya menghabiskan waktu lama baru bisa menerjemahkannya. Yang bernama Wei Zhao ini, jenderal muda tewas pada tahun ke-69 dinasti Dayu. Pada tahun yang sama, Kaisar dinasti Yu mengubah nama negara menjadi Zhao. Tentunya antara keduanya pasti ada hubungannya. Untungnya baju besinya cukup tebal dan senapan kuno terbatas kekuatannya. Saya meminta Situyan mendirikan makam pakaian dan topi untukmu. Membuat Wei Zhao tewas pada tahun ke-69 dinasti Dayu juga bisa dianggap tidak terlalu banyak mengubah sejarah, kan? Ali telah menyelamatkanku berkali-kali. Bahkan jika aku menyerahkan diri dan berbakti seumur hidup, mungkin tak akan terbayar lunas. Dalam cerita rakyat ada juga yang disebut dewa konon dahulu kala. Dewanya turun di keluarga Wei. Setelah itu entah bagaimana tersebar luas rakyat dengan tulus memuja dupa, tak pernah padam selama 1000 tahun. Itulah yang sekarang kita semua saat hari raya yang disembah sebagai dewa rumah. Kamu menyuruh Situyan mengeluarkan kebijakan baru, semua menyebut keberadaanku. Begitu banyak rakyat memujaku. Sekarang nilai persembahan tak habis dalam beberapa kehidupan. Aku bisa membawamu ke Dayu kapan saja untuk melihat nenek dan adik perempuan. Juga bisa menjemput mereka untuk tinggal di sini. Nenek sudah tua, tidak mau meninggalkan tanah kelahiran. Kita bisa sesekali mengunjunginya, dia akan sangat senang. Terdeteksi banyak persembahan berharga, apakah diterima? Bukankah aku bilang tidak lagi menerima persembahan rakyat berupa barang berharga? Ini adalah tabungan pernikahanku. Nenek mengirimkannya untukku. Janjinya mas kawin sepanjang 10 li, Ali tidak boleh menolaknya.